kami. Kami berterima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau senantiasa, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan biar sore hari ini kami boleh menerima, mendengar yang kami aminkan, yang kami terima kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami semua satu persatu, tidak ada satu pun yang terluput. Dan hidup kami yang sepenuhnya milik-Mu, Tuhan, jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih, Engkau akan terus membawa kami, Engkau akan terus menopang kami, membawa kami, dan bersama-Mu kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Kami sendiri juga akan kagum-kagum oleh kuasa-Mu, oleh karunia yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya kalau percampuran ini memang sebenarnya selalu juga sudah menanti-nantikan, wah ini saya dapat kabar baru, apalagi ya, karena saya percaya campuran ini akan terus mengembang ke kiri ke kanan. Amin. Amin. Dan semua masuk di sini ada yang baru juga. Dulu yang terakhir itu nggak pakai meja-meja gini. Sekarang juga sudah pakai meja-meja. Tapi tadi saya duduk di sini lihat bendera-bendera. Dulu ya lihat bendera-bendera gini, tapi tadi duduk di sini lihat bendera-bendera ini. Wow, Tuhan ngomong jemaat di sini go internasional. Amin. Ya, oh amin. Amin. Karena memang ya kan. Banyak ke Korea, Yes. banyak nanti ke Timur Tengah, ya. Ada yang ke Kanada, Zimbabwe. Zimbabwe, kamu Mozambik, Zimbabwe kamu sang. Zimbabwe perlu. Zimbabwe itu betul-betul mengalami permasalahan dari dulu. Saya kan biasa juga kalau di Hagai, saya kan dulu sebelum Covid setiap tahun ke Hagai kan, kumpul dengan banyak orang dari Afrika, dari India, dari Asia, pokoknya bukan orang bule lah. Nah, Zimbabwe itu waduh, orangnya strong ya, tapi kasihan sekali karena keadaan perekonomian negara mereka sangat jelek sekali, bahkan sampai sekarang. Ya kan? Dulu waktu itu ya, wah kalau mau beli minum aja duitnya sak koper, karena nilai uang begitu rendah. Sekarang sudah ada menit. Ya. Berarti didoakan ya Pak Musanya, didoakan ya. Terus semangat dulu. Tumpang tangan Bu. Iya, Tuhan sendiri memang ngomong bahwa kita ini masih perlu tahu tanda zaman. Ya kan? Yesus sendiri yang ngomong itu kepada muridnya, bukan cuma kepada rasul-rasulnya, 12 murid, tapi kepada murid-muridnya, kan ada 70 murid juga. Dan Tuhan mengatakan bahwa perlu mengerti tanda zaman. Ya kan? Karena apa? Karena memang kita ini diundang, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja. Amen. Untuk menjadi agen perdamaian, tapi juga untuk menjadi agen perubahan, mentransformasi. Supaya apa? Doa Bapa kami itu tergenapi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, bila perlu kita aminkan, itu tidak menunggu sampai nanti kerajaan 1000 tahun. Tetapi dimanapun kita berada, tempat kaki kita berpijak, kita percayai bahwa kerajaan Allah itu ada di situ. Kehendak Tuhan terjadi di situ. Apalagi dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, sekarang di dunia ini, kalau saya mau ngomong, keadaannya tidak baik-baik saja, bukan? Ya, krisis ekonomi di semua. Kalau saudara lihat di saya juga belum datang ke situ sih. Siapa yang mau ini kok jalannya ke ini apa Eropa? Nanti ada yang ke Eropa nih ya. Amin. Di Eropa itu ya ada nggak banyak gitu ya. Di Eropa bahkan di Paris, Italia, saya baru ketemu sama orang Italia. Italia mending, tapi kayak di Jerman, Paris banyak yang
homeless yang nggak punya rumah, akhirnya jalan di San Francisco Amerika juga mereka itu jadi itu loh, jadi pemulung, bukan pemulung, gelandangan, nggak punya rumah, rumahnya pakai kardus, bayangin itu di Paris, ibu kotanya Prancis, itu di Jerman. Jadi memang keadaannya itu mengerikan ya, memang nggak bisa nyalahin ya, memang mungkin ya karena gas nggak bisa masuk juga, biasanya dulu masuk dari Ukraina, dari Rusia. Kabar-kabar perang Yesus sendiri sudah ngomong, ya kan? Nah, sekarang tambah lagi Hamas sama Israel, Iran sama Israel. Tapi memang ekonomi dulu si Donald Trump ngasih tarif untung sekarang Indonesia tarifnya cuma 19%, nggak sedikit 32%. Tapi wah balasannya ya, so kondisinya itu tidak baik-baik saja memang. Ya. Di Indonesia juga kita mesti perlu doa buat Indonesia, karena gereja-gereja kalau kita lihat boleh dengan sedih kita ngomong, mengatakan tapi dengan jujur, tapi sedih kita mengatakan bahwa gereja-gereja nggak bersatu, gereja-gereja ribut, ya kan? Dan banyak juga keadaan bahkan pendeta-pendeta yang tidak seperti yang dia katakan. Ya, kayak ngomong belajar di Bangkoni ya, resa kota, resa melakoni, ya kan? Terus jadi kita mesti berdoa, ya kan? Kita sendiri juga mesti jaga diri untuk benar-benar hidup karena firman, hidup oleh firman yang harus kita hidupi dan yang menghidupi kita. Karena firman itu adalah Yesus sendiri sebenarnya, ya kan? Nah, itu keadaannya. Sekarang juga ya mau nggak mau Indonesia pun juga mengalami krisis kan. Banyak yang makanya kalau yang sudah kerja tetap makanya setia, ya. Karena keadaan itu juga berdampak juga di Indonesia ini. Tapi Yesus mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, jangan takut, ya kan? Karena apa? Yesus sudah mengalahkan dunia. Nah, dan Yesus itu Immanuel, Allah yang bersama kita. Jadi selalu menyertai kita, karena memang dia di dalam kita, ya Roh Kudus itu di dalam kita, dia menyertai kita, dia tidak cuma menyertai kita, dia menopang kita, dan dia selalu memberikan solusi. Tapi tetap ada pertanyaan loh. Sekalipun Yesus itu menyertai kita, bersama dengan kita, pertanyaannya kita mau nggak barengan sama dia? Nah itu pertanyaan, ya kan? Jangan cuma rumongsone kita juga menyertai bersama-sama dengan Tuhan, ya kan? Nah di Amos pasal 3 yang ketiga itu dikatakan gini, kalau akan berjalankah dua orang bersama-sama kalau tidak janji dulu sebelumnya, kalau tidak sepakat dulu sebelumnya? Gak mungkin kan? Kalau sudah janjian tadi Bapak yang tadi hiking itu, bukan hiking ya Pak ya, jalan 3 kilo tadi ya kan? Pasti kan jalannya janjian kemana toh? Gak pencar-pencar kaki dewi gitu kan? Dua orang, apalagi kita bersama dengan Tuhan Yesus, apalagi kalau dikatakan di dalam di Matius itu mengatakan bahwa kita ini satu gambar sama Tuhan Yesus. Wah kalau kita sakarnya dewe, nggak mungkin kita yang kesyarat-syarat kita berdarah-darah, karena kita juga nggak mungkin nyari Tuhan Yesus ya. Nah, ya kan, jadi kita mesti sepakat. Kita ini mesti dikatakan kita ini harus teman seperjanjian. Kita ini mesti sepakat. Itu kalau kita ingat Abraham, ya, perjanjian juga sama. Kita ini mesti harus benar-benar punya keyakinan yang teguh, dan terus juga sesekali kita perlu juga memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan. By the way, kalau kita sedang perjamuan kudus itu sebenarnya juga sadari bahwa kita juga memperbarui janji kita dengan Tuhan. Ya. Makanya namanya Alkitab pun kan perjanjian baru. Kita dikatakan kita ini umat perjanjian.
Ya. Nah, pada waktu Abraham dikasih janji sama Tuhan itu Kejadian 12. Saya ini cuma cerita aja bahwa perjanjian itu ya perlu diulang-ulang terus gitu. Ya. Waktu Abraham dikasih janji sama Tuhan itu Kejadian 12. Kemudian Kejadian 13 dia diulang lagi. Ya. Itu walaupun tidak kan janjinya kan aku akan memberkati engkau akan menjadi bapak bangsa yang besar, bangsa yang memberkati engkau akan diberkati ya, dan diberi tanah gitu. Terus pada waktu dia baru pisah sama Lot, terus Tuhan mengatakan lagi, aku akan memberkati di mana kamu bisa memandang. Ini kalau bisa sama Pak Musa ya, di Musa di mana mata kamu memandang ke atas kamu. Dan waktu itu sama Abraham Tuhan ngomong kayak begitu. Setelah itu diberikan kepadamu dan keturunanmu, nanti katakan seperti itu. Itu Kejadian 13 diulang. Kejadian 15 diulang lagi, ya kan? Waktu itu terus Abraham disuruh mempersembahkan korban. Kejadian 17 diulang lagi. Tapi waktu itu Abraham terus diubah namanya menjadi Abraham dan dia perlu disunat. Ada bagian yang memang mesti dipotong dari kedagingan, ya, diperbarui, belum punya anak, ya. Tapi kalau Kejadian 17 dia sudah punya Ismail, kan? Ismail Kejadian 16. Kejadian 18 diulang lagi, berapa kali itu diulang? 5 kali berarti, ya. Dari pihak Allah pun mengulang, ya. Nah makanya sekarang kita umat perjanjian baru pun perjanjiannya bukan perjanjian Musa, tapi perjanjian Abraham yang dikembalikan kepada kita umatnya. Galatia pasal 3, janji Abraham itu diberikan kepada kita. Ya, jadi kita ini sekarang memegang perjanjian Allah dengan Abraham. Itu warisan kita. Ya. Nah, tapi ya sekarang ini tadi kita perlu tahu, kita perlu sepakat, ya kan? Nah, itu bagaimana? Saya sendiri mau ngajak kita melihat lebih dulu, ya, dan saya berdoa supaya tidak ada satupun dari jemaat dari banjir rezeki di Caruban ini yang masuk bagian yang bukan ada bersama dengan Tuhan, tapi yang terus nempel ceket sama Tuhan, ya kan? Kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu perumpamaan tentang gandum dan lalang, ya. Itu ada di Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai ke-30. Saya akan bacakan Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Ini Yesus banyak ngomong mengenai dengan perumpamaan di Matius 13 ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Yesus itu sudah menaburkan benih ilahi di hidup kita, ya. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 23. Kita oleh firman-Nya kita benih ilahi itu sudah masuk di dalam kita. Ya, bukan benih yang kerap yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu dia sendiri. Nah, kemudian ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, gandum dan lalang itu persis, kelihatannya itu persis sekali. Ya.
Nanti kalau sudah besar baru kelihatan bedanya. Karena kalau lalang itu tidak pernah bernas, ya, nggak pernah ada seperti padi itu kan bernas gitu ya. Ngomongnya apa? Pokoknya ada buahnya. Kalau gandum kan kemudian timbul buahnya bernas dan timbul buahnya gandum itu sendiri. Lalang tetap, walaupun kelihatannya sama. Waktu kecil sampai besar pun sama, ya kemudian kalau gandum berbuah. Ya. Makanya pada waktu hamba-hambanya bilang, apakah kami cabut aja lalangnya? Terus semuanya bilang jangan, nanti gandumnya bisa ikut tercampur juga. Jadi biarkan mereka semuanya tumbuh bersama. Termasuk kan mendapatkan makanan, sari-sari makanan dari tanah yang sama kan. Lalangnya juga ikut dapat makanan. Lalangnya juga jadi tinggi juga, bertumbuh juga, gitu ya. Baru nanti pada akhir zaman, ya, pada saat musim penuaian, pada saat akhir zaman itu baru nanti semuanya dituai, baru nanti dibedakan mana yang ilalang, yang lalang katanya disuruh ngikat-ngikat dulu. Jelas sekali bedanya karena nggak ada buahnya, ya. Kemudian yang gandum disendirikan untuk kemudian dimasukkan ke dalam lubung buahnya. Saudara, ini yang istilahnya epic ya. Ini adalah merupakan suatu perjuangan atau pertempuran terakhir. Kalau di Matius 25 itu bicara mengenai kambing dan domba. Kalau kambing dan domba kelihatan banget lah, bedanya kelihatan ya. Tapi gandum dan lalang benar-benar persis, benar-benar persis. Hanya kalau sudah gede aja gandum ada bulir-bulir gandumnya, lalang enggak. Itu menggambarkan mengenai keadaan orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen, kalau ngomong Kristen, makanya agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan, di mana kita betul-betul dalam Kristus. Ya. Kita benar-benar bukan cuma beragama, sekalipun itu agama Kristen, sekalipun pernah misalnya mungkin mengucapkan doa pertobatan misalnya. Tetapi kalau mengucapkan doa pertobatan jadi tanda tanya betul. Apakah ini benar-benar sudah lahir baru benar-benar atau cuma sekedar ngomong, ya kan? Dan tidak tahu bedanya kan? Pada saat nantinya di dalam pertumbuhannya akhirnya betul-betul baru akhir nanti baru bisa membuktikan benar-benar ini dulunya ini memang gandum atau enggak. Kalau gandum itu pasti berbuah. Ada buah pertobatannya, ada buah-buah seperti yang Tuhan inginkan, ya kan? Buah rohnya juga keluar, ya kan? Karena nempel terus dengan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 kan, aku pokok anggur, kamu carangnya. Kalau carang yang nempel, yang berbuah dipotong, dua-duanya tetap dipotong. Tapi potongnya beda. Kalau yang nggak berbuah dipotong untuk dibuang. Tapi kalau yang berbuah itu bahasa Inggrisnya pakai kata pruning, berarti dipaprasi gitu ya, dipangkasi, tapi bukan untuk dilenyapkan, bukan untuk dibuang, supaya buahnya lebih banyak lagi. Nah, jadi tetap proses itu tetap terjadi, proses pemotongan itu terjadi. Nah, saudara, beberapa minggu ini kepada saya Tuhan menunjukkan bahwa ini benar-benar, maksudnya memang dari lahir baru terus itu proses pengudusan itu terjadi, dilakukan oleh Tuhan. Tapi perlu kerjasama kita, ya kan? Tuhan menyediakan prosesnya itu. Tapi kalau kita nggak mau kerjasama, ya proses dipisahkan, pengudusan itu dipisahkan untuk kemudian didandani, ya toh, untuk jadi baik, tambah serupa Kristus. Itu Tuhan sediakan. Hanya pertanyaannya kita mau atau enggak. Nah, kemudian yang Tuhan ngomong masa penantian. Sekarang ini masa penantian. Bahkan pagi kami berdua, Pak Musa dan saya juga ngomong-ngomong. Dan sedikit kita juga ngomong bahwa sakit dan bagaimana banyak juga bahkan pendeta itu kan ngerti firman loh. Belajar firman, apalagi yang sekolah pun itu ya tambah
mungkin hafal gitu ya, ngerti firman, tapi nggak bisa ngakoni. Sebetulnya jalan itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita benar-benar punya relasi, punya hubungan sama Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Kemampuan itu bukan dari diri kita sendiri. Jadi penampilan, proses penampilan itu juga sedang berjalan, saudara. Sekarang ini semakin kalau ayaan itu kan ada yang lubang-lubangnya gede ya. Tapi sekarang ayaannya buat nanti itu kan diayak, dipisahkan. Kalau saya bayangin dulu waktu saya masih kecil, saya masih sering kali lihat pakai tampah itu ya, tempe atau tampah ya, kalau orang Semarang ngomongnya tampah, berasnya terus ditampi loh. Nah, terus manernya yang kecil-kecil dipisahkan, yang gede-gede diambil kan. Nah, kan itu kalau tampah ya. Tapi kalau grading, proses grading itu kan juga pakai saringan. Kalau bolong-bolong gede-gede, wah semuanya bisa masuk. Saringannya tambah kecil. Sekarang ini semakin kecil, semakin mendekati akhir zaman, semakin kecil. Kita memang mesti semakin benar-benar semakin nempel sama Tuhan. Mesti benar-benar kita semakin menyelaraskan, bersepakat tadi, ya. Tuhan menyertai kita dengan segala janjinya, dengan segala kelimpahannya, karena Bapa dia sumber semua yang baik. Ya, tapi kita dengan kesaksian juga. Saat tadi saya sendiri juga ngomong, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang ngomong sudah selesai, sudah genap. Itu Tuhan berarti sudah menyelesaikan urusan maut. Jadi kita tidak binasa, sudah diselesaikan, sudah dibeli oleh Tuhan keselamatan kita. Apalagi kalau baca Yesaya 53 tahun ya, sakit penyakit kita pun juga sudah diselesaikan. Amin. Tuhan sudah membeli kesehatan ilahi buat kita. Jadi kita ini adalah orang sehat, tidak lagi orang sakit yang cari kesembuhan. Jangan pernah punya pikiran kayak gitu. Tapi kita ini orang sehat, ya. Yang kalau ada sakit kita ceritanya tadi, Mas siapa tadi, ya kan yang umur 25 tahun. Saya sendiri juga 25 tahun sulit kencing. Ya, kalau yang memang sudah cukup berusia kadang-kadang prostatnya terganggu, ya kan. Tapi ternyata dia nggak dikasih obat karena memang apa sudah lunas dibayar Tuhan kesehatan kita. Kecukupan kita juga sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh nempel sama Tuhan, yang nyari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti diopeni. Amin. Itu pasti nggak diragukan lagi. Saking kadang kita nggak ngeh dan nggak percaya. Nah itu udah nggak nempel sehingga cuma katanya aja, tapi nggak kita alami. Nah karena kita nggak nempel, makanya kita perlu sekali untuk nempel itu. Dan tidak karena gini loh saudara, tarikan dunia, tarian dunia itu begitu kencang sekali, tambah kencang sekali, ya kan? Mamon, ya kan, duit itu saya tarik lah, ya kan? Ngomong-ngomong ya, kalau kampung tengah perut ini nggak kenyang, misalnya kayak apa, ya? Kadang-kadang orang kebalik gitu. Kadang harusnya kan cari Tuhan lebih dulu, pasti itu nanti akan selesai. Tapi sekarang banyak gampangnya, ya dipenuhi dulu nanti Tuhan, baru aku percaya Tuhan. Kebalik kayak begitu. Ya, itu dunia. Kayak zamannya orang Israel, saudara. Saya ini juga, rasanya ini ya. Israel pada waktu keluar dari Mesir, kemudian dituntun Tuhan, mujizat terlama yang pernah dialami oleh bangsa Israel itu 40 tahun, ya kan? Pakaiannya nggak pernah rusak, sepatunya nggak pernah rusak. Bayangin kalau saya jadi Musa, stres betul, ya kan? 2 juta orang yang bisa berperang, 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 605.000 sekian. Berarti plus perempuan plus anak-anak, benar kalau 2 juta. 2 juta setiap hari perlu makan kan? Oke, makannya udah dikasih mana sama Tuhan setiap hari. Tapi yang perlu dimasak. Mana itu kan cuma kayak
tepung kalau dimasak butuh pernah mikir nggak? Saya hitung, tapi ini saya jangan lupa lah yang lalu itu. Tak hitung berapa butuh kayu bakarnya untuk bisa masak. Wakil loh, padahal di padang gurun, ya kan? Minum. Semua orang poso nggak makan bisa 3 hari 4 hari, minum nggak bisa, nggak boleh juga, pasti akan nggak sehat. Minum berapa kubik, berapa juta kubik, itu juta, kalau nggak salah udah 1,3 lupa saya itu kalau 1 hari orang minum 1 liter, ya kalau dihitung berarti paling nggak 2 juta liter, ya kalau 1 hari. Bayangin saudara, ya kan? Apa nggak pusing Musa? 2 juta liter itu kalau di Surabaya di Rungkut itu ada perusahaan klub, perusahaan aqua, cukup itu minum orang 2 juta. Surabaya itu penduduknya 3 juta, itu 2 juta, bayangin saudara, ya kan? Tapi itu terjadi, Tuhan sudah menyediakan mukjizat yang seperti itu. Untungnya Musa nggak pusing ya. Kalau saya disuruh kayak gitu, saya nggak pusing dulu. Panik juga, Musa enggak, ya karena tahu dalam Tuhan, dalam Tuhan. Tapi betapa Israel kan ngalami kok, tahu sendiri loh, tiang awan, tiang api, sehingga kalau panas nggak kepanasan, kalau malam dingin nggak kedinginan ya, ngalami seperti itu. Tapi toh, berarti kan Allahnya dahsyat toh, kuasa kan? Amin ya, mantap toh, ngalami dewe. Loh, tapi setelah mereka ada di tanah perjanjian pun bisa minta raja. Padahal mereka tahu sebetulnya rajanya itu adalah Allah sendiri. Coba kalau saudara baca di 1 Samuel, yang lupa 1 Samuel berapa ya? Catatan saya ini ada. Tapi mereka minta raja supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain. Nah itu saudara, itu yang saya mau tekankan. Terus nggak usah kepengen kepengen yang lain. Bahkan antara teman-teman orang percaya satu grup pun lah misalnya, karena Tuhan pasti punya urusan berperkara kepada kita masing-masing. Kita cuma bisa mengaminkan, oh kalau Mbak Lis ditolong, aku pasti ditolong, tapi caranya gak iso tetap Mbak Lis. Ya kan? Itu kita mesti tahu, tapi terus jangan, kepingin ini kayak apa juga enggak. Nah, Israel kepingin seperti bangsa-bangsa lain. Orang-orang Kristen juga kepingin seperti orang dunia. Nah ini saudara, kita mesti harus benar-benar menjadi umat perjanjian yang bersepakat dengan janjian Tuhan. Aku bersamamu, engkau punya cara sendiri yang khusus buat aku karena aku unik. Amin. Aku adalah anakmu yang tidak ada yang kembar, tidak ada yang kembali. Jadi tidak usah kepingin seperti yang lain, ya kan? Tetap kita nempel supaya kita ngerti kalau kita warna komunikasi, karena Tuhan caranya berbeda, caranya ngomong sama setiap orang juga. Kita harus mengenali. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Gimana sih supaya kita itu tetap dalam perjanjian, kita tuh tetap bisa bersepakat dengan Tuhan, sehingga penyertaan janji Tuhan, kuasa Tuhan betul-betul selalu terrealisasi dalam hidup kita dari waktu ke waktu sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang pertama adalah jati. Jati itu apa? Jaga hati, pintar teman. Jati, jaga hati. Ya. Amsal 4 ayat 23 kan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi mesti waspada, karena iblis itu kepengen memasukkan banyak perkara. Harus dengan waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya kan? Maka hatinya kayak apa? Kalau hatinya murni, bersih, ya, yang mancar air kehidupan yang menghidupkan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau yang keluar pahit, ya kan? Makanya kita mesti menjaga hati kita. Saudara, sebenarnya dalam kehidupan yang
dari luar itu sebenarnya 10% aja. Sedangkan yang 90% itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Contoh, kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat sama saudara atau menyinggung saudara, memfitnah saudara misalnya, ada orang memfitnah saudara, ya, itu dari luar kan? Tergantung saudara, saudara mau kemakan jengkel sama fitnahannya atau saudara biarkan itu. Enggak, makanya Tuhan bilang jangan bahas kejahatan dengan kejahatan atau bahas kejahatan dengan kebaikan. Itu tergantung dari kita kan. Jadi yang 90% itu tergantung dari kita. Kita mesti menjaga hati kita supaya yang 90% ini benar. Dan nanti ya kita nggak ada kepahitan. Kalau yang memang masih nggak bisa ngampuni, teman saya ngomong, aku ngampuni, tapi untuk urusan ini benar-benar aku nggak bisa, aku nggak mau sama dia. Itu sebenarnya ngampuni orang ngampuni, ya kan? Nah itu makanya akhirnya apa? Jadi akar pahit. Kalau ketemu itu sudah pikirannya macam-macam. Jadi pahit. Nah kalau orang pahit, yang keluar itu juga akhirnya pahit kepada orang lain. Rasanya, bisa seseorang yang pahit ya, kerja dimanapun juga nggak cocok. Ini sama ini nggak cocok. Orang ini yang ini kok jahat kalau sama aku. Kalau ini kok rasanya nggak adil, aku perlakuan nggak adil. Itu terus yang dia alami. Karena hatinya seperti itu, ya kan? Maka masih harus menjaga hati. Rasul Paulus mengatakan di Kisah pasal 24 ayat yang ke-16. Saya lihat ya sebentar ya. Bagaimana dia menjaga hatinya untuk selalu murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kisah 24 ayat yang ke-16. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang dapat duluan? Kisah 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Jadi terus menerus senantiasa loh. Tidak kadang-kadang, tidak sesekali, tapi senantiasa berusaha. Jadi ada bagian dari dirinya. Karena jaga hati itu sudah bukan bagiannya Tuhan lagi. Tuhan jagalah hatiku. Itu kita. Karena Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jangan itu bukan bagiannya Tuhan, itu bagiannya kita untuk menjaga hati. Rasul Paulus, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi hati nuraninya dijaga terus murni. Tidak ada sakit hati, tidak ada apalagi rasa pahit, tidak ada lagi tidak terima, tidak ada lagi nuntut, tidak ada lagi nyalahin Tuhan. Kadang-kadang kita bisa nyalahin Tuhan. Kadang-kadang bisa mempertanyakan. Saya bersyukur sekali pada waktu suami saya meninggal 8 tahun yang lalu, saya tanya sama Tuhan juga. Tapi karena saya tahu Tuhan itu baik, yaitu karena kasih karunia. Tapi ya memang, ya itu masih dijaga. Sedih, tetapi tidak nyalahin Tuhan. Itu kan tergantung dari kita. Ada yang marah, kenapa kok aku harus melayani, kenapa kok suamiku dipanggil atau anakku dipanggil bisa seperti itu ya. Tapi jaga untuk tidak seperti itu. Bila perlu sudahlah, kita mengalami apa, tidak usah tanya sama Tuhan. Oh Tuhan, why me? Nah, kenapa kok nggak kamu? Ya kan? Kalau itu ternyata proses, ya kan? Seperti Yusuf itu kan kalau orang yang pahit hati, orang yang paling nggak terima, itu Yusuf boleh sebetulnya, ya kan? Bayangin dia nggak ada salahnya, ya salahnya cuma tukang waktu ke papanya, dia nggak ada salahnya, mau dibunuh sama papanya yang cinta sama dia, ya kan? Kan dia nggak minta kayak gitu, saudara-saudaranya mau bunuh dia, dibuang di sumur, dibuang di jaringan Buddha, itu lebih sorot daripada mati ya. Setelah itu dia baik terus, difitnah sama tante Pot, masuk penjara, ya kan? Yusuf yang sebetulnya, tapi dia tidak. Dan ternyata itu menjadi sebuah proses
memang untuk membuat itu mempersiapkan, karena kalau Yusuf nggak ngalami seperti itu, dia nggak bisa menjadi mangku bumi, dia nggak bisa menjadi orang kedua setelah Firaun. Tapi kalau 90% respon kita ini kan tergantung dari kita. Apapun yang terjadi, karena setiap hari kita masih mengalami kok. Proses yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita itu setiap hari. Kadang-kadang kalau pas toko ini misalnya, ada pelanggan yang yang minta ampun, kita tetap mau ladennya atau pelanggan itu sudah usah diproses ya. Nah, itu pilihan kita, ya kan? Makanya iso Gusti ayo nyanyi itu yuk. Ada lagi yang dulu mau ya. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Gusti sing benahi. Terus Waktu angkat tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Saya apa deh soalnya kalau dalam hidup saya jadi ngalami hantaman ini pasti akhirnya ya toh keangkat lagi iso kudu iso. Tapi pasti bisa. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, segala perkara dapat kita tanggung karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita, dan kita dalam Yesus kita pasti menang ya. Jadi jaga hati yang pertama. Yang kedua jakir. Apa jakir? Jaga pikiran, ya kan? Jaga pikiran. Apa gitu dong? Jati, jakir. Jaga pikiran, karena dari pikiran ini masuk segala macam. Iblis juga nyobanya masuknya di pikiran kita. Wah, sakit atau wah, kayak apa ya? Aku masih kontrakan, masih sudah mau habis. Ini gimana ini ya? Nah, terus pikirannya makanya toh, Tuhan semacam ya, makanya benar nggak sih janjinya Tuhan itu nyatanya loh kok sampai sekarang masih belum ada jalan keluar, belum kelihatan solusi, misalnya seperti itu. Tapi jaga pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiran, cara kita berpikir. Terus di 2 Korintus 10 ayat yang 5 mengatakan bahwa kita perlawanan kita itu tidak memakai senjata duniawi ya, dan iblis itu mencoba membuat kita pikiran kita menentang pengenalan akan Allah. Itu ya kan, pokoknya kita ini sejak dari dulu lah, sejak dari Hawa ya kan, iblis kan main pakai pikiran, masuk lewat pikiran. Iblis pernah nyuruh Hawa makan buah? Ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Pikirannya aja yang dibalik gitu. Waktu ular itu datang, ngomong apa ularnya? Hawa, kamu kan nggak boleh toh makan semua buah dari taman ini. Setannya mau bilang nanti dilihat dulu kejadian kita. Hawa dia bilang, lo enggak boleh, semua boleh. Baru yang satu itu yang di tengah-tengahnya nggak boleh. Nah, selain itu, jadi akhirnya kan paling enggak ini dulunya mungkin di taman itu kan luas, dia bisa menikmati, mungkin nggak sampai tengah, ya kan? Kalau sampai tengah mungkin dia sudah makan mau kehidupan, kalau makan mau kehidupan selesai lah, ya kan? Tapi mungkin belum sampai tengah, jadi dia menikmati
buah-buahnya begitu nyaman, enak, banyak. Tapi terus dia jadi eling, iya yo, kok satu nggak boleh yo? Nek Allah baik, saya mikir, nek memang Allah itu 100% baik, kenapa sih kok jadi kayak nabi? Iya kan? Kemudian setan ngomong lagi, ngomong gini loh. Soalnya kalau kamu itu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Nah, gambarnya mikir iya, bodoh lah. Padahal manusia sudah dijadikan segambar dengan Allah. Saya kalau dibilang, Monica, kamu kalau pakai rok ini loh, wah kamu medok tenang. Selama gini kamu medok ya, modal medok. Itu yang disebabkan Pak. Saya kan punya banyak anak-anak tuh, pokoknya punya banyak anak-anak. Kalau misalnya disebar mainan toh di tengah-tengah pasti tempat mainan disebar mainan. Udah, dua anak kan bayi-bayi berangkat seneng, bayi-bayi juga jalan seneng. Terus, nak seneng boleh mainan ya, yang ini nggak boleh ya. Kira-kira yang jumber yang mana? Ya nggak boleh. Nah, itu iblis mancingnya kayak begitu itu. Ya, sampai sekarang ya kayak begitu itu. Bahwa kemudian mikir, loh iya, kok nggak boleh ya? Berarti Tuhan nggak baik-baik amat sih, nek baik amat dan semuanya boleh. Terus, jadi seperti Allah. Oh, pantesan Tuhan nggak mau disaingin. Nah, akhirnya dia meragukan Tuhan toh. Terus kemudian apa? Jadi nggak percaya sama Tuhan. Kok nggak percaya? Oh, dia berani ngambil kok. Kalau percaya sama Tuhan, penuh percaya, ya nggak berani ngambil. Tapi dia lihatnya, iya, memangnya api kok. Wah, rasanya kok enak ini memang api. Apalagi aku jadi seperti Allah ini. Ya wes jadi. Jadi coba kita renungkan. Betapa kita mesti harus jaga pikiran kita. Karena iblis selalu masuk lewat tipuan seperti itu. Sehingga akhirnya kita bisa meragukan Allah, kita bisa kepingin yang lain, termasuk untuk kepingin yang lain. Kita bisa saingan satu dengan yang lain, ngapain saingan? Ya kan? Gak perlu kita saingan. Ya, saya dulu, jadi ngomong karena sama keluarga, saya sendiri dulu juga pernah kayak begitu, saudara. Ya kan? Saya sejak sekolah, saya sudah melayani. Saya barengan dengan orang-orang, saya juga bukan semangat orang-orang top, tapi saya juga barengan lahir baru barengan dengan orang-orang yang wah sudah top itu. Dulu pernah saya mikir dulu, ya, saya pikir itu manusiawi, tapi makanya mesti jaga hati, jaga pikiran. Saya tuh mikir, dia ya lahir, maksudnya jadi Kristen barengan. Dia itu supaya aku sih gini. Dan itu sangat-sangat sulit sekali. Tuhan tidak suka. Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu semuanya sama, sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ya, saya sekarang sudah belajar untuk tidak usah dikepingin wah jemaatnya 35.000, jemaatku 1.000, gitu. 35.000 atau 1 juta dengan 1.000, kalau memang Tuhan nyuruh kita 1.000, kita diminta walaupun kita tetap harus meningkatkan kapasitas kita, betul, harus. Ya, kalau kita ini baik, belum tentu. Karena sebenarnya kalau Tuhan memberikan kepada kita potensi seumur hidup, itu termasuk juga pikiran-pikiran akan terus berkembang. Saya tetap belajar terus, ya kan? Tetap berkembang. Kita harus terus memperbesar kapasitas kita terus. Karena kita punya Allah yang besar, tapi nanti apa panggilan, apa bagian itu memang sendiri-sendiri. Nanti kita akan tahu, sehingga kita nanti akan ngerti, oh Tuhan ini bagianku ini cukup. Ya. Tapi tetap memperbesar kapasitas diperbesar, dan kita juga memperdalam, memperlebar dan memperdalam itu harus terus, itu dengan pikiran, itu dengan hati, kapasitas hati yang diperbesar juga. Sehingga apa? Kalau hati diperbesar buat apa? Oh kita bisa lebih gampang dan lebih bisa langsung berbelas kasihan.
kita langsung bersimpati, berempati. Kalau hatinya cilik, lihat orang yang kesusahan, gak ngeraken. Tapi mesti memperbesar hati. Sehingga sepertinya mata ini dibuat lihat aja gitu. Sehingga kita juga bisa berempati. Kalau kita bisa berempati, Tuhan langsung nyurahi. Karena Allah sumber toh. Kita nggak bisa mampu sendiri. Misalnya, wow, kalau 5 orang, 10 orang mungkin mampu membiayai 5-10 orang, menolong 5-10 orang, memberikan pekerjaan 5-10 orang. Tapi kalau udah ratusan, mungkin nggak mampu. Tapi Tuhan mampu. Tapi kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya kapasitas yang besar, itu membuat kita bisa berempati. Kita jadi saluran dari sumber yang besar, kemudian kita bisa menyalurkan. Makanya kita mesti memperbesar itu apa? Kita mau 1 gelas, ya berarti cuma 1 gelas. Kita mau memperbesar kapasitasnya kita jadi 1 ember, tapi kalau 1 bak atau 1 kolam atau lebih luas lagi, itu bisa terjadi. Dan itu tergantung dari kita, saudara. Semakin kita menyediakan diri, semakin kita buat diri kita available, ya, semakin Tuhan bisa terus merojok. Karena Allah kita Allah yang besar. Saya tetap masih ngomong sekali waktu, ya, oh Tuhan boleh kita tuh minta yang besar kayak si Yosua itu. Bayangin dia minta matahari berhenti, mana ada matahari berhenti beredar. Dan memang terbukti, NASA sudah membuktikan itu kan. Wow, luar biasa. Tapi iya, memang bisa karena kita memiliki Allah yang besar. Nah, kalau pikiran kita terus dibuat selaras dengan firman Tuhan, caranya buat selaras dengan firman Tuhan. Ya baca firman Tuhan, baca. Kalau saya nggak pernah ngomong baca, makan firman, kita merenungkan, kita dapat firman apa, kita terima, apa ya istilahnya, pokoknya mentah-mentah gitu. Kita percaya, kita jalani. Kita sendiri nanti heran-heran kaget-kaget, kok iso ya? Saya percaya banyak dari saudara alami, ya kan, bahwa ternyata firman ini betul-betul works ya, betul-betul bekerja ya, berhasil ya. Kita sendiri kan jadi heran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga. Itu yang disediakan dan itu yang akan kita bisa alami. Kalau memang kita terus menjaga pikiran kita diselaraskan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, ya, jangan sama dengan jangan mirip dunia lah, jangan mirip dunia, ya, dunia ngiming-ngiming macam-macam, datang ke Tuhan dulu, sepakat dulu dengan Tuhan apa? Kalau begini apa? Ya kan? Baik itu untuk pelayanan, baik kehidupan pribadi, baik kehidupan keluarga kita, ya kan? Semuanya Tuhan mau untuk kita itu ada di dalam tatanannya. Itu dari pikiran. Kemudian yang terakhir, jauh. Nah, itu jaga mulut. Gampang loh, hatinya dijogo pikirannya dijaga. Ya, kalau hatinya kita dijaga bersih, ya. Kemudian pikirannya kita juga bersih, maka ya otomatis yang keluar mulut kita adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Gak ada lagi gosip ria, gak ada lagi ngomong yang negatif tentang orang. Seandainya memang tahu ada yang negatif dari seseorang, kita langsung ngadep ke Bapak lebih dulu, pikirannya apa, hatinya enggak. Kalau misalnya makanya, itu stres hatinya masih harus bersih. Nyokor itu artinya masih harus bersih. Pikiran juga, ya. Nah apa tetap masuk Tuhan mau ngasih. Karena dari satu selalu bagus. Dari satu ngomong, aku kalau lihat orang aku sedang padahal belum kenal Tuhan loh. Orang-orang Hindu, orang-orang yang apa. Aku kalau lihat orang, aku melihat Yesus di dalam dia. Saya suka ngomong aku pengen selalu kayak gitu. Karena kadang lihat orang nggak kayak Yesus gitu, ya kan? Tapi padahal Roh Allah menghidupi kita manusia semua. Ayo kita belajar lihat itu, sehingga kita belajar untuk mempunyai daya pandang kacamatanya Tuhan, bukan kacamata kita sendiri. Jadi terus kita ngomong, kita belajar
Karena kalau hati kita oke, pikiran kita oke, otomatis yang keluar dari mulut kita itu juga oke, ya kan, nggak negatif. Ya. Nah, makanya di Efesus dikatakan kalau kita bicara itu sama seperti kita bermasmur, seperti memuji Tuhan, memperkatakan firman. Lebih enak memperkatakan firman. Kalau anak misalnya nakal, ya, kan dia memang nakal gitu, tapi ngomongnya kamu, kalau memang nakal atau memang, kamu banyak energinya ya, wah energimu bisa dipakai untuk memelihara dua, lebih enak menangani, ya kan? Anak itu juga daripada dimaki-maki, dia akan lebih dibangkitkan kalau kita ngomong positif kan kepada anak, ya, kepada semua orang, termasuk kepada orang yang sekno sekalipun. Jaga mulut kita, untuk selalu kita ngomong yang firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, nanti Tuhan akan bisa kasih kita pandangan mata seperti Tuhan memandang. Karena Tuhan memandang kita itu beda dengan kita memandang. Bayangin Tuhan memandang Gideon yang pengecut, ya, bagi kita kan pengecut itu, takut sama orang Midian, tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang, Gideon, pahlawan. Tapi Tuhan memandang seperti itu dan dia jadi, ya kan? Hagar, ya toh. Nah, walaupun sekarang orang ngomong, jadi itu terjadi. Jadi saya nggak takut sekalipun ya. Nggak macam-macam gitu ya. Tapi tetap karena Injil itu kekuatan Allah itu bisa pakai. Firman kita pakai. Dan itu terjadi. Maka kami juga kami membaptis mensikoh, istilahnya mensikoh. Kami masih banyak pakai kata-kata Arab ya. Mensikoh orang-orang. Ya, karena Injil itu kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Amin. Amin. Nyanyi lagi yuk sama-sama. Setelah ini kita klaim. Waktunya nih kita klaim. Kita pergi, ya. Banjir rezeki ini akan pergi ke bangsa-bangsa, ke nasional. Amin. Amin. Karena kita terus bersepakat dengan Tuhan, sehingga oleh Tuhan dibawa berjalan bahkan ke tempat-tempat yang belum pernah kita bayangkan sekalipun. Amin. Kita nyanyi iso ya. Siapa yang mau mimpin? Pak Biru. Pak, ya Pak Srek Biru tadi yang mimpin. Iso nggak iso? Iso nggak? Iso. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso, ora iso, kudu iso, bersising berat.